1 tahun yang lalu saya tidak pernah menyangka bahwa tim nasional Indonesia kita akan masuk ke round 3 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sama sekali saya tidak pernah menyangka. Tapi sekarang timnas kita berada dalam I think that Indonesia has a big chance to qualify for the World Cup. That's really what I believe. Dia percaya, guys. Oke, kenapa kamu support timnas Indonesia? Kenapa? Ya karena aku pikir timnas Indonesia itu yang lebih kuat dan negara Indonesia itu yang terbaik. Jadi kali ini kita harus menang. Kamu suka Indonesia berarti? Ya, aku sangat suka Indonesia, budaya Indonesia dan orang Indonesia. Nah, dari sudut pandang orang Eropa, mereka melihat AFF itu cuma turnamen regional kecil, fokusnya ya cuma di ASEAN. Tapi mereka bilang kalau Indonesia sebenarnya punya potensi besar buat main di level Asia. Mereka ngelihat dari progres pemain kita yang mulai banyak belajar di luar negeri. Jujur saya tidak pernah menyangka 1 tahun yang lalu. Oke. 1 tahun yang lalu saya tidak pernah menyangka bahwa tim nasional Indonesia kita akan masuk ke round 3 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sama sekali saya tidak pernah menyangka. Tapi sekarang timnas kita berada dalam tahapan atau fase untuk lolos ke Piala Dunia. Kenapa bisa seperti itu progresnya? Kenapa progresnya bisa begitu signifikan? Karena hadirnya begitu banyak pemain keturunan Indonesia atau juga yang kita kenal sebagai pemain diaspora Indonesia. Oke. Indonesia on the way King Asia. Mantan bintang Liga Inggris Michael Owen dan Tim Cahill memuji kebijakan cerdas PSSI dalam mengelola timnas Indonesia, dan mereka yakin pelan namun pasti apa yang dilakukan Indonesia ini bakal merubah tatanan sepak bola di Asia. Ya, sejak tampil mengesankan di Piala Asia hingga sampai di round 3 kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia benar-benar terus mendapat sorotan dunia. Dan keberhasilan tim Garuda yang mampu bersaing di round 3 ini juga dinilai sebagai buah dari segala upaya yang dilakukan oleh seluruh elemen timnas dalam membangun kekuatan tim. Apalagi perjalanan tim Indonesia di grup C ini bisa dikatakan sangat amat sulit. Karena di grup C ini disebut sebagai grup neraka, dan memang itu benar adanya. Sebab sejauh ini semua tim kecuali Jepang masih bisa bersaing ketat untuk merebut posisi 2, 3, serta 4, dan peluang Indonesia dianggap sebagai yang paling besar. Karena ibaratnya jika tim Garuda bisa mencuri 1 poin di kandang Australia lalu menyapu bersih 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina, bukan tidak mungkin posisi 2 justru bisa menjadi milik Indonesia. Apalagi semua tahu kalau dalam waktu dekat setelah Ole Romeni menyatakan sepakat bergabung, PSSI dikabarkan masih akan terus mencari pemain naturalisasi baru. Sesuatu yang pada akhirnya mendapat perhatian serius dari 2 mantan pemain Liga Inggris, yaitu Michael Owen dan Tim Cahill. Yang mana mereka berdua sepakat apa yang dilakukan oleh Indonesia sekarang ini sudah sangat tepat dan benar. Owen yang mengamati bagaimana perjalanan Indonesia sejak Piala Asia lalu mengaku kagum dengan penampilan Indonesia. Sebab ini merupakan hal yang langka terjadi, sebuah tim tampil di turnamen besar dengan mayoritas pemain yang terbilang masih ABG namun bisa perform. Dan di ronde ketiga ini, Indonesia bisa dikatakan mampu menunjukkan performa yang bagus untuk ukuran tim debutan. Meski sempat terpuruk, namun tim Garuda masih mampu bangkit dan menjaga peluang ke Piala Dunia tetap terbuka lebar. Owen yang beberapa kali sudah berkunjung ke Indonesia sebenarnya sempat dibuat kagum oleh talenta muda didikan lokal, dan Owen pun yakin apa yang dilakukan Indonesia sekarang ini secara tidak langsung bisa merubah peta persaingan sepak bola di Asia. Sebab bagaimanapun pemain muda adalah fondasi penting untuk membangun sebuah tim, dan Indonesia sejatinya sudah melakukannya dengan menjadi tim termuda yang main di ronde ketiga ini dengan rata-rata usia 25 tahunan. Bahkan bintang kemenangan bersejarah Indonesia atas Arab Saudi kemarin lahir berkat gol dari Marcelino Ferdinand yang masih baru berusia 20 tahun. Sementara itu, Tim Cahill yang kini menjabat sebagai Chief Sport Officer di Aspire Academy Qatar menyoroti perkembangan Indonesia yang jauh berbeda dibanding saat pertama kali ia melawan tim Garuda pada 2005 silam. Dan Cahill merasa kalau dalam 5 tahun ke depan skuad timnas Indonesia bakalan menjadi tim yang menjanjikan di Asia. Nah, gimana menurut kalian melihat situasi yang bisa dikatakan sangat sesuatu ini, guys? Gelandang Australia yang kini bermain di Bundesliga Jerman, Jackson Irvine, meminta rekan setimnya agar tak meremehkan timnas Indonesia lagi. Terbukti di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, timnas Indonesia mendapatkan hasil yang berbanding terbalik dengan pencapaian skuad Australia. Australia yang sebenarnya cukup percaya diri saat menjamu Bahrain,
Di luar dugaan, justru kandas dari sang tamu dengan skor tipis 0-1. Sederet kesalahan yang mereka buat saat dikalahkan Bahrain tidak boleh terulang kembali ketika berjumpa dengan timnas Indonesia. Salah satunya meremehkan lawan. Kondisi ini diungkapkan oleh gelandang Australia yang berkarir di Liga Jerman, Jackson Irvine. Ia berharap agar semua rekannya menganggap penting laga melawan timnas Indonesia. Saya pikir ini sangat penting melawan timnas Indonesia. Kita perlu mengakuinya. Ini adalah pertandingan besar. Kami harus segera belajar dari kejadian ini, kalah dari Bahrain, ujar Jackson Irvine. Indonesia qualify for the round 3. Ini adalah komentar pelatih Filipina setelah dikalahkan timnas Indonesia. Oke, yang dulu ya guys ya. Apa dia punya pendapat ini? Apa pendapat Indonesia lolos ronde ketiga Piala Kualifikasi Piala Dunia 2026? How you say that? I think that Indonesia has a big chance to qualify for the World Cup. That's really what I believe. Dia percaya guys. The quality of this team, the level of players, the way they play level para together, pemain the physical strength, what is stronger than the majority of the Asian akan lebih kuat dari mayoritas negara Asia. Behind them, I think now Indonesia can be on the level. Indonesia sudah di level seperti negara Jepang, Korea Selatan, Iran, Iraq, and Australia. So I think Indonesia can be one of the 8. Indonesia bakal menuju Meksiko, ya. USA in 2026. Untuk Piala Dunia 2026 guys. Pelatih Filipina menyatakan ya. I'm a fan of Indonesian football. Saya adalah penggemar sepak bola Indonesia. In global football matters, the fans are fantastic, the club teams are fantastic, the national team is doing great. Wow. But I'm not working for Indonesia. Tapi aku juga tidak bekerja untuk Indonesia. I work for Philippines, and as Philippines coach, I want to win, and that's normal, that's fair. So please be careful, because it's not nice that we get threatened by throwing stones and we're going to kill you, and so that's not nice. I love the fans everywhere in the world. I love the passion of the fans, and they can support their team, and they can support their team as much as they want. But we, as opponent, as fair play, we try to win, and Indonesia are going to try to win, and on the end of the game we see who is the best. And before the game, Indonesia is the big favorite, but sometimes the underdog can win. Reaksi pengamat luar negeri melihat Indonesia di grup C. Look at group C. Apa Let's look pendapat at group mereka? C. Let's see what these teams have to. Oh, Australia. I forgot about Australia. Kaget ya, kaget ya. Australia. God damn it. Oh God, man! That's tough for Indonesia. This is Ini by sulit far the bagi toughest. Indonesia. This was our fear, man. Yeah. This was our fear. Yep. Apa yang mau ditakut? Fourth place is wide open. Fourth place is wide open. Okay. So Indonesia can still qualify for the bonus fourth round. That's all you can hope for. That's all you can hope for, because there's absolutely no way Indonesia is finishing the top two. Let's just be completely honest. No disrespect there. I think Japan, Australia, Saudi Arabia are very, very strong teams. That's fine. Indonesia can beat China. Yes. They can beat Bahrain. Indonesia bisa mengalahkan China. Bahrain will be That'd be tough. That'd be though. tough. Bahrain will be tough. Akan sulit. Bahrain's probably the toughest mid-tier team out of all these three groups. And, let's be honest. Okay, now let's say this: out of those three teams, Bahrain, China, and Indonesia, who's more likely? Ketemu supporter cewek saat away ke Vietnam. Halo guys, aku bersama dengan supporter timnas Indonesia dari Vietnam nih. Dari Hai, Vietnam? what's your name? Nama saya Anya. You live here Bisa in bahasa Vietnam? Indonesia. Ya, sekarang saya tinggal di Hanoi, tapi saya dari Ukraina. Wow, you can speak bahasa. Saya belajar bahasa di Ukraina juga. Oke, kenapa kamu support timnas Indonesia? Kenapa? Ya, karena support aku pikir timnas Indonesia itu yang lebih kuat, dan negara Indonesia itu yang terbaik. Jadi hari ini kita harus menang. Kamu suka Indonesia berarti? Ya, aku sangat suka Indonesia, budaya Indonesia, dan orang Indonesia. Sudah pernah datang ke Indonesia? Ya, sudah pernah 3 kali. Kemana itu? Bali? Ya, Jakarta, Bandung, Bali, dan Nusa Penida. Pernah coba makanan Indonesia? Ya, pernah, tapi itu terlalu pedas. Apa yang pernah kamu coba? Nasi goreng, bakso, pisang goreng, apa saja ya. Jadi hari ini kamu support timnas Indonesia. Kalau boleh tahu siapa pemain favorit kamu di timnas Indonesia? Aduh, siapa? aku gak namanya. Ya. Kamu lupa namanya? Ya. Lupa namanya, tapi kamu tetap support timnas Indonesia? Ya, pasti selalu ya. Terima kasih, Anya. Yeah, I'm a person who likes to have a plan also, but yeah, I also know that I have some dreams. Of course, for example, one of the dreams is
playing on the World Cup adalah bermain di Piala Dunia Indonesia, of bersama course. Indonesia. Wow, itu mimpi besar. That's my biggest dream as well. But do you also dream about it at night when you're sleeping or not? To be honest, of course, sometimes, but especially when I'm in Indonesia and with the guys, you know, with the team, and then in the night, or like I'm in the room with, I'm always in the room with Ragnar, for example, and then we speak about it a lot. Or when I'm, for example, the last time we flew back from China and I was speaking with Tom a lot about it because we were in the same plane. And the feeling you get then, and we didn't even do it, we didn't even do anything yet, you know. But just the thought and the feeling you get by thinking about it is crazy, you know. So that's for sure also my biggest dream. Impian terbesar, guys. You can have a dream, you know, but guys, sebentar ya. Ini adalah sebuah mimpi. Ini adalah pemain timnas Indonesia yang mana berimpian ingin bermain di Piala Dunia bersama dengan Indonesia, guys. Wow, satu hasrat ataupun hajat yang sangat-sangat besar sekali ya, guys. Karena ini tidak mustahil berlaku ya. Apabila kita lihat pada hari ini timnas Indonesia berada di kelompok yang terbaik, di posisi yang terbaik ya, walaupun belum lagi selesai ya, beberapa perlawanan-perlawanan yang masih lagi berlangsung, tetapi sekiranya Indonesia dapat menampilkan dengan cara permainan yang begitu strategis, begitu sangat-sangat memberikan impak yang sangat besar di lapangan hijau, pasti akan memudahkan urusan timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia tahun 2026 seiring dengan impian dan juga mimpi dari pemain timnas Indonesia yang membela timnas Indonesia. Kita sama-sama doakan, guys. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. You also have to have a plan. You cannot just have a dream and then just okay, let's see what happens. You know, you really have to work for that as well, on and off the field. So hey, but Tom, that's important. If you guys reach the World Cup, I don't know what I'm doing if we reach the World Cup. Someone should watch me. Oh my God! Never, seriously, we talked about it, and like, I'm afraid to talk about it. I'll be really honest with you guys. I don't want to talk about it because I don't want to jinx it or anything. Like, I have no influence if you guys are going to qualify for the World Cup. But just thinking about it, that in 1.5 years' time, you be entering the field during a World Cup, it's mind-blowing. Yeah, that's crazy. But to be honest, I had the feeling also before, like, I don't want to jinx it and stuff. But I was thinking, like, why not? I'm a strong believer, like, if it's supposed to happen, it's supposed to happen, you know. Everybody's really working hard for it. This is again the wisdom. The leader! Media Amerika Serikat puji penampilan Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 2-0 ke atas Arab Saudi. Aksi Marcelino Ferdinand akan membuat seluruh Indonesia merinding yang tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk merayakan kemenangan 2-0 yang akan dikenang selama bertahun-tahun yang akan datang. Tulis ESPN seusai laga. Ini adalah media Amerika Serikat ya yang memuji penampilan Marcelino Ferdinand. Hebat. Ini lagi, guys, sudah mulai gemetarkah Bang Tony, pelatih Australia? Indonesia boleh memasang 10 striker sekaligus, tapi jangan ada Marcelino. Karena dia sangat bisa merepotkan kami di lapangan. Tony Popovic ini adalah pelatih Australia, guys. Gemetar, guys, gemetar. Ini melebihi jatah tiket away. 3.250 lebih supporter Indonesia sudah membeli tiket pertandingan Australia versus Indonesia di Sydney Football Stadium. Wah, habis, guys, ludes. Luar biasa. Oke, guys, seperti yang kita sudah nonton dan juga reaksikan sebelumnya, ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang cukup menarik dan bikin mikir. Jadi ada satu pembahasan dari beberapa orang Eropa yang bilang sesuatu tentang sepak bola Indonesia. Katanya AFF itu udah nggak penting buat kalian, fokus aja ke level Asia. Wah, kira-kira kalian setuju nggak? Yuk
kita bahas bareng-bareng perspektif orang Eropah tentang AFF dan sepak bola Asia. Nah, dari sudut pandang orang Eropah, mereka melihat AFF itu cuma turnamen regional kecil, fokusnya ya cuma di ASEAN. Tapi mereka bilang kalau Indonesia sebenarnya punya potensi besar buat main di level Asia. Mereka ngelihat dari progres pemain kita yang mulai banyak belajar di luar negeri, strategi tim yang makin solid dan performa kita yang terus berkembang di kualifikasi Piala Dunia. Intinya AFF itu udah kayak main-main buat Indonesia katanya guys ya. Kenapa AFF gak dianggap penting guys? Menurut mereka apa? AFF itu kayak liga lokal guys, gak terlalu ngangkat nama negara di level internasional. Fokus utama sekarang adalah Piala Asia. Bahkan kualifikasi Piala Dunia jadi daripada habisin energi buat rebut piala yang gak diakui FIFA, mendingan kalian nabung skill buat lawan tim-tim besar Asia kayak Jepang, Korea atau Iran. Seru kan kalau kita bisa bikin mereka kewalahan. Oke guys, Indonesia di level Asia, bukan ASEAN lagi. Nah, ini yang jadi highlight orang Eropah guys, melihat kalau Indonesia sebenarnya udah siap buat naik kelas. Dalam beberapa tahun terakhir kita udah kasih signal kuat di kompetisi Asia. Contohnya tim U20 kita yang hampir lolos ke Piala Dunia, U20 dan beberapa laga kualifikasi yang bikin kaget lawan. Jadi mereka percaya guys, kalau Indonesia lebih fokus di level Asia, kita bisa jadi kekuatan besar yang baru di sepak bola internasional. Apa yang harus kita lakukan guys? Tapi pertanyaannya gimana? Caranya kita bisa beneran naik level? Mereka bilang fokus pada pembinaan pemain muda, pelatih kelas dunia dan exposure internasional lebih sering. Jangan lupa guys, dukungan dari supporter juga jadi kunci utama. Kalau kita semua sepakat buat tinggalkan AFF dari fokus ke turnamen yang lebih besar, ini bisa jadi langkah awal yang luar biasa buat masa depan sepak bola kita. Jadi guys, menurut kalian gimana? Ini hanya bicara pendapat ringkas ya atas pengetahuan pada Uncle. Jadi mohon maaf sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, mungkin tersalah fakta dan sebagainya. Kata-kata dari Uncle silakan tulis di ruangan kolom komentar ya untuk dikoreksi. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar sekiranya ada beberapa info dan sebagainya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.